Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Ghuraba Masjid As-Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya kita ungkapkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga sampai detik ini, sampai menit ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat sehat walafiat di tengah-tengah situasi kondisi Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang lebih khusus lagi. Kita semua sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naiknya angka lonjakan orang yang terkena virus COVID-19. Tanggal 21 yang lalu hari Senin kalau tidak salah tercatat di Kota Semarang ada 2.100 kasus Pak ya. 2 kali lipat dari jumlah kasus yang terjadi di awal COVID-19 ini sampai ke negeri kita. Luar biasa. Dan ini bukan hanya terjadi di Jawa Tengah, Kota Semarang saja, juga terjadi di wilayah-wilayah yang lainnya. Nah, kita berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat walafiat, dan begitu juga keluarga kita, anak dan istri kita, tetangga kita, kaum muslimin muslimat umumnya, serta seluruh warga negara Indonesia lebih luas lagi. Dan semoga Allah segera mengangkat virus corona ini, segera secepatnya ya. Kita memohon kepada Allah dengan rahmat dan maghfirahnya, insya Allah, amin Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, serta kepada seluruh pengikut ajarannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu rahimakumullah, tema kajian fikih kita pada kesempatan malam hari ini, kita akan mengurai kembali, mempertajam kembali seputar tentang fikih kurban. Karena tidak terasa sekarang kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah kalau tidak salah. Kurang lebih sekitar 20 hari lagi atau 30 hari lagi, sebulan lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, 1 dari 4 bulan yang dimuliakan. Di bulan Dzulhijjah ini ada 2 syariat, 2 tuntunan Rasulullah SAW buat kita sebagai umatnya yang sangat dahsyat sekali, sebagai sebuah solusi tawaran dari Allah Subhanahu wa taala terhadap segala permasalahan yang kita hadapi dalam hidup ini, yaitu dengan diturunkannya syariat ibadah haji dan kurban. Nah, tahun ini Bapak Ibu, bahkan ini merupakan tahun kedua dalam sejarah
umat Islam Indonesia setahu saya gitu kan, umat Islam tidak bisa menunaikan ibadah haji dan umrah. Kenapa? Karena kondisi yang tidak memungkinkan. Kita tidak tahu apakah tahun depan masih belum ada kesempatan, wallahu a'lam. Ya, tapi kita sekali lagi terus berharap semoga tahun depan kita semua bisa menunaikan ibadah haji. Amin Allahumma amin. Nah, walaupun ibadah haji kita tidak bisa tunaikan, Allah memberikan kesempatan, peluang emas yang kedua. Apa? Yaitu dengan diturunkannya syariat penyembelihan hewan kurban. Ya. Nah, untuk itulah maka pada kesempatan malam hari ini dan insya Allah mungkin malam-malam berikutnya sampai nanti sebelum tanggal 10 bulan Dzulhijjah, kita akan mencoba mempertajam kembali, membuka kembali, menelaah kembali seputar tentang fikih kurban itu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan fikihnya Bapak Ibu, syarat dan rukunnya, hal-hal apa saja yang harus kita penuhi, baik terkait dengan hewan yang kita sembeli ataupun syarat yang harus dipenuhi bagi si mudhahi, bagi si pengurban. Maka terlebih dahulu pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan terlebih dahulu tentang hikmah, pesan penting di balik pelaksanaan ibadah kurban. Ya. Hikmahnya apa? Maksudnya apa? Pesannya apa? Karena hampir semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu selalu ada hikmah, selalu ada pesan, selalu ada manfaat dan maslahat yang semuanya itu kembali itu untuk kemaslahatan, kemanfaatan manusia itu sendiri. Dalam pelaksanaan ibadah sholat pasti ada manfaatnya. Ibadah puasa pasti ada manfaatnya buat manusia. Ibadah haji dan ibadah-ibadah yang lain. Nah, termasuk di dalam ibadah kurban. Nah, untuk mengetahui pesan penting apa Bapak Ibu di balik perintah menunaikan penyembelihan hewan kurban, maka mari kita sejenak untuk melihat kembali tentang sejarah yang melatar belakangi turunnya syariat kurban. Sejarah tentang apa? Yaitu sejarah tentang sosok seorang manusia yang menjadi simbol keberadaan kota Mekah Al-Mukarramah. Siapa dia? Yaitu Nabi Ibrahim bersama istrinya Siti Hajar dan putranya siapa? Ismail alaihissalam, yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an. Sosok sebuah keluarga yang syarat dengan keteladanan. Seorang suami, seorang istri dan seorang anak. Keteladanan dalam apa? Dalam kecintaannya kepada Allah yang bukan hanya sekedar kata-kata, sekedar ungkapan lisan, tapi dibuktikan dalam bentuk pengorbanan. Nah, karena keteladanan inilah Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah pilih, istafa, disaring Bapak Ibu, dari umat manusia yang ada di dunia ini. Yang pertama yang Allah pilih itu Adam, nabi pertama.
ayah kita semua, bapak manusia, Abul Bashar. Kemudian yang kedua, dari sekian manusia setelah Adam dipilih oleh Allah, ada lagi yang kedua, siapa? Nuh. Innallaha astafa Adama wa Nuhan. Yang kedua apa? Wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Yang menarik Bapak Ibu, dalam ayat ini surat Ali Imran, ketika Allah Subhanahu wa taala memilih Adam, memilih Nuh, itu yang disebutkan oleh Allah sosok Adam dan sosok Nuh saja sebagai pribadi. Tapi ketika bicara tentang keluarga, ketika bicara tentang Ibrahim dan bicara tentang sosok siapa Pak? Imran, itu ada sebuah tambahan kalimat. Apa? Al itu artinya keluarga. Keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Kenapa ketika Allah memilih Adam tidak diungkapkan dalam ayat ini ala Adam, keluarga Adam Bapak Ibu? Ketika Allah bicara tentang Nuh tidak disebutkan keluarga Nuh, tapi ketika bicara tentang keluarga, nih lihat siapa? Ibrahim dan keluarga Imran. Ada sebuah pesan yang tersembunyi. Apa? Kalau engkau ingin melihat sosok sebuah keluarga yang sukses gitu kan, keluarga teladan yang patut ditiru, jangan Nabi Adam, jangan Nabi Nuh, tapi lihatlah siapa Pak? Ibrahim, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Karena kalau bicara tentang keluarga, di sana ada suami, ada istri, ada anak. Keluarga yang soleh berarti keluarga yang secara utuh suaminya soleh, istrinya soleh, anak-anaknya juga soleh, sehingga layak dijadikan teladan semuanya. Tapi kalau Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam soleh, Nabi, betul Bapak Ibu. Hawa istrinya. Tapi maaf, kalau bicara tentang anak-anaknya, dalam kisah sejarah ya, penyimpangan atau pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, kisah umat manusia, tentu setelah Adam itu kan anak cucunya siapa? Qabil dan Habil gitu kan. Perkelahian, pembunuhan yang pertama kali dilakukan oleh umat manusia itu adalah perkelahian antara Qabil dan Habil. Seolah-olah Allah mengingatkan kepada kita, kalau ingin melihat tentang keluarga yang sukses, lihat nih Nabi Ibrahim, jangan ada anaknya, lihat Nuh, Nabi Nuh Bapak Ibu. Bagaimana tidak hebatnya Nabi Nuh, betul nggak? Nabi dan Rasul pertama, kata Imam Ibnu Taimiyah, Nabi plus Rasul pertama itu Nabi Nuh. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an andir qaumaka min qabli ayyatiyahum azabun alim. Arsalna, kami utus ya. Berdakwah berapa tahun? 950 tahun kurang lebih. Tapi maaf, selama kurang lebih hampir 1000 tahun dia berdakwah, istrinya dan salah satu anaknya termasuk yang tidak beriman. Betul nggak? Kan'an gitu. Maka kalau engkau ingin melihat sebuah keluarga yang sukses, keluarga idaman, keluarga teladan, nih lihat siapa? Ibrahim, Ismail, Siti Hajar, Imran, istrinya dan anaknya Maryam. Dari rahim Maryam lahir Nabi Isa al-Masih. Dari rahim Hajar lahirlah siapa?
Ismail. Dan nanti dari rahim istri yang kedua Siti Sarah lahirlah Nabi Ishak. Diberi gelarlah Nabi Ibrahim Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa? Karena dari keturunan Ibrahim inilah lahir nabi. Nah, Bapak Ibu, pelaksanaan ibadah kurban sesungguhnya kita ingin belajar dari Nabi Ibrahim, mencontoh Nabi Ibrahim. Bapak Ibu, mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Kita selalu bersolawat setiap hari kepada Nabi Ibrahim, yang kita sering sebut setiap kita sholat, Allahumma sholli ala Ibrahim, ya, disebut sholawat Ibrahimiyah gitu ya. Karena ketika kita bersalawat kepada Nabi selalu disandingkan Nabi dengan Ibrahim. Kenapa? Allah mengingatkan kepada kita, contohlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Terutama Bapak Ibu, pesan penting dari ibadah kurban itu kita akan mengambil sebuah manfaat, mengambil sebuah pelajaran tentang bagaimana Nabi Ibrahim keluar dari masalah. Nabi Ibrahim mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia menghadapi masalah yang sangat bertubi-tubi. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita semua ini hidup di dunia ini akan mengalami sebuah siklus kehidupan. Yang siklus kehidupan ini tidak akan jauh berbeda dengan siklus kehidupan Nabi Ibrahim. Karena ini adalah siklus kehidupan manusia. Siklus kehidupan seperti apa yang dimaksud? Yaitu sebuah siklus kehidupan di mana manusia terlahir dalam kondisi fakir, tidak punya. Pekan yang lalu sudah kita bahas ketika mengaji hikam. Dan ini sifat asli manusia. Semuanya adalah fakir. Manusia mulai dari hidup dari nol, gak punya apa-apa, kemudian menjadi punya sesuatu. Dan nanti ketika seorang mendapatkan sesuatu yang diinginkannya dan kemudian diberikan oleh Allah, nanti Allah akan meminta kembali kepada kita. Siap gak kita untuk di saat nanti suatu ketika diminta oleh Allah, ikhlas gak? Gitu kan? Pasrah gak? Ridho gak? Sebagai bentuk cinta kita, sebagai bentuk loyalitas kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Ibrahim sudah melewatinya semuanya itu. Maka diberi gelarlah Nabi Ibrahim itu apa, Pak? Khalil. Khalil itu artinya apa? Kekasih Allah. Karena dia sudah membuktikan bahwa dia memang kekasihnya Allah. Buktinya apa? Di saat Allah meminta, apapun yang diminta kepada Ibrahim semuanya ditunaikan. Kalau dalam surat yang lain, wa idzi btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ingatlah ketika Allah ibtala, kan itu kan? Ibtala itu apa, Pak? Menguji Ibrahim bikalimat, dengan berbagai kalimat, dengan berbagai macam ujian. Mulai diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika dia harus rela diusir oleh keluarganya, betul nggak Pak? Di saat disuruh oleh ayahnya yang bernama Azar untuk menjual berhalanya. Tapi di saat Ibrahim menjual berhala, bukannya laku, malah nggak laku-laku, marahlah Azar gitu kan. Saking marahnya, apa? Ibrahim diminta untuk pergi, harus rela berpisah dengan orang tuanya. Dikenakan apa? Karena perbedaan keyakinan. Diusir oleh orang tuanya. Diuji lagi apa? Di saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk berdakwah menghadapi Raja Namrus.
Kalau pertama berhadapan dengan orang tua, kedua berhadapan dengan rezim Raja Namrus. Hingga sampai Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Ibrahim harus rela siap dibakar hidup-hidup. Betul Bapak Ibu? Dibakar hidup-hidup Bapak Ibu. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ujian yang Allah berikan kepada manusia itu ada tingkatan-tingkatannya Bapak Ibu. Dan kita semua hidup ini tidak akan jauh berbeda dengan Nabi Ibrahim. Hidup ini adalah ujian. Betul nggak Bapak Ibu? Hidup adalah perpindahan dari ujian yang ke satu kepada ujian berikutnya. Masalah akan selalu datang kepada kita, silih berganti. Sebagaimana Nabi Ibrahim, kita juga sama. Ada yang diuji mungkin sekarang nih Bapak Ibu, kurang lebih ada sekitar 2000 orang di kota Semarang itu yang diuji oleh Allah. Kenapa Pak? Kesehatannya dikurangi. Betul Bapak Ibu? Ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena Covid ini, banyak orang yang di PHK karena terjadi banyak gulung tikar perusahaan-perusahaan ini. Sehingga apa? Banyak yang kehilangan pekerjaan. Ya, banyak yang kehilangan nikmat sehat. Itulah ujian yang akan datang kepada kita. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu, ketika kita menghadapi berbagai macam ujian, apapun itu, kita harus paham bahwa ujian apapun yang datang kepada kita, termasuk penyakit yang datang kepada kita, atau apapun itu, tidak masalah bagi orang yang beriman itu. Yang penting kita tahu bagaimana cara mensikapinya dan menghadapinya. Yang penting kita bisa menjadi tetap orang yang baik di hadapan Allah di saat kita menghadapi berbagai ujian itu. Kenapa? Karena manusia itu adalah tidak akan luput daripada ujian. Terutama sakit. Semua orang pasti sakit, betul nggak Bapak Ibu? Banyak orang yang stres, banyak orang yang galau, banyak orang yang ketakutan. Tiap hari ambulan wurawiri kan itu kan. Ini di sini saja ambulan itu berapa kali sehari itu Bapak ya? Itu orang yang memang mentalnya nggak siap itu. Takut itu Bapak Ibu. Tiap hari ambulan gitu kan. Ada dalam benaknya itu mati gitu Bapak. Banyak stres sekarang. Apalagi yang dia sudah terpapar positif Covid itu. Ketika mendengar ambulan wurawiri itu, ya Allah, semakin dekat itu kan. Ya. Betul Bapak Ibu. Nah, tidak usah bersedih, tidak usah takut. Penyakit yang datang kepada kita bukan sesuatu yang besar, bukan masalah besar. Karena setiap orang pasti sakit. Saya pernah sakit, Bapak Ibu pernah sakit, bahkan Nabi sendiri sakit, betul nggak Pak? Walaupun Nabi itu sakitnya cuma 2 kali. Dan hampir semua orang yang meninggal dunia, hampir ya rata-rata, itu adalah apa Pak? Yang mengantarkan kematian itu kan karena sakit, betul nggak? Makanya kalau ada orang meninggal dunia, sakit apa? Padahal sebenarnya orang mati gak harus sakit itu. Tapi hampir rata-rata orang mati itu apa? Pemicunya gitu kan. Yang mengantarkannya adalah sakit. Makanya ketika orang sakit itu banyak orang yang takut. Mati kan itu kan. Padahal nggak mesti. Ya. Nah, Bapak Ibu, tidak masalah. Yang penting kita tahu jawabannya dan bagaimana kita keluar dari masalah itu. Nah, agar kita bisa mendapatkan jawaban, solusi, jalan keluar dari berbagai masalah itu, Nabi Ibrahim telah mencontohkan kepada kita. Apa? Di saat kita diuji dengan berbagai apapun, kita pingin sehat karena kita sakit, kita pingin dapat kerjaan karena kita nganggur misalkan itu kan, kita pingin punya rumah karena sampai sekarang belum punya rumah, kita pingin punya apa gitu ya, karena kita memang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang tidak punya, kita terlahir juga tidak membawa sehelai kain pun. Maka Bapak Ibu,
Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Hingga sampai Bapak Ibu, di saat dia dibakar hidup-hidup, Allah selamatkan. Wahai api, ya nuri. Apa? Dinginlah. Selamatkanlah Ibrahim. Selesai Nabi Ibrahim diselamatkan. Selesai dari ujian yang satu, datang lagi ujian lagi. Pertama diusir oleh orang tuanya, dibakar hidup-hidup. Setelah itu dia dibebaskan, diselamatkan oleh Allah. Hingga sampai dia mendapatkan satu lagi ujian yang ini menjadi ujian terakhir Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa Bapak Ibu? Usia sudah tua renta, betul kan Pak? 100 tahun kurang lebih. Ibrahim sadar untuk berdakwah ini gak bisa sendiri ternyata, gak berdaya menghadapi sosok Namrus itu. Walaupun Allah selamatkan dia, akhirnya Nabi Ibrahim sadar Bapak Ibu bahwa perjuangan harus dilanjutkan. Tapi masalahnya apa? Usianya sudah tua renta. Istrinya Hajar juga menurut logika gak mungkin punya anak, betul Bapak Ibu? Mustahil menurut logika. Tapi Ibrahim sadar bahwa sesungguhnya yang punya anak, yang menciptakan anak adalah Allah, bukan manusia. Betul Bapak Ibu? Ada yang bisa menciptakan anak? Gak ada Bapak Ibu. Jangankan menciptakan anak, jangankan membuat anak, membuat gambar anak saja gak bisa gitu kan. Siapa yang menciptakan? Allah. Yang memberikan rezeki, yang memberikan uang, gaji, bukan perusahaan. Siapa? Allah. Maka Ibrahim sadar betul bahwa ketika dia dihadapkan ke dalam masalah yang menurut logika gak mungkin punya anak, mandul, sudah usianya 100, yakin bahwa sesungguhnya sumber dari segala sumber itu, kalau seandainya Allah sudah berkehendak, Allah memberikan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ini sumber ini Bapak Ibu yang harus kita betul-betul yakini dalam ketika kita menghadapi masalah apapun itu. Selesaikan dulu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ya, pusat sentralnya semua masalah itu kan ada di Allah, betul Bapak Ibu? Innama amruhu idza arada syai'an apa Pak? An yaqul kun fayakun. Jadi kalau Allah itu sudah berkehendak, idza arada syai'an, kalau Allah sudah mendaki, dia cuma mengatakan kun fayakun. Jadi, maka jadi. Menurut logika gak mungkin, mustahil, tapi kalau menurut Allah jadi. Seluruh makhluk manusia, jin berkumpul di dunia ini untuk menolak takdir Allah, ketetapan Allah, keinginan Allah, tidak bisa. Sebagaimana kalau seandainya juga manusia dan jin berkumpul menginginkan sesuatu, mencelakakan seseorang, tapi kalau Allah tidak mendaki, tidak akan terjadi. Betul Bapak Ibu? Sadar akan itu semua. Maka ketika Nabi Ibrahim mendapatkan masalah buntu, pingin punya anak, mustahil menurut logika, gak mungkin punya anak. Tapi sesungguhnya jawabannya ada dalam kemahakuasaan Allah. La haula wala quwata illa billah. Maka yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim pada waktu itu, ketika ingin punya anak, bukan dia datang ke dukun anak, bisa kan? Bukan datang ke dokter kalau kita sekarang ya gitu kan, dokter kandungan. Siapa dokter kandungan? Siapa? Ingin tahu seperti apa isi rahimnya, kenapa sih nggak punya anak? Itu bukan itu yang pertama dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Apa? Yang pertama dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah apa? Mendatangi Allah terlebih dahulu. Selesaikan dulu urusan dengan Allah gitu Bapak Ibu. Maka kita bisa lihat dalam Al-Quran surat As-Saffat, surat ayat 37, ayat 99, kita lihat Bapak Ibu. Ketika Nabi Ibrahim belum punya anak dan mustahil punya anak. Ini pelajarannya bagi kita juga sama Bapak Ibu. Katakanlah Bapak Ibu, yang kita inginkan sekarang adalah misalkan bagi yang sakit ya, yang belum bisa menikmati nikmatnya sehat, mungkin yang sakitnya sudah menahun sekian tahun pingin sehat. Itu ibaratnya mungkin dulu ketika Nabi Ibrahim pingin Ismail gitu ya. Bapak Ibu yang sekarang belum punya rumah ya, yang belum punya rumah masih kontrakan, jadi kontraktor terus gitu kan, pindah dari bulan ke bulan, pindah lagi, pingin punya rumah mungkin,
Bayangkanlah ibarat Ibrahim pingin punya Ismail, yang mustahil itu. Bapak ibu yang mungkin sekarang anaknya lagi nganggur, nggak punya pekerjaan, kan itu ya, udah kuliah, udah dapat ijazah S1, S2, S3, S mong-mong, kan? Terus sampai berapa ijazah yang dia dapat, tapi masih nganggur, belum punya pekerjaan, belum punya income. Ibarat dulu Nabi Ibrahim pingin punya Ismail yang mustahil itu. Bapak ibu yang sudah menikah sekian tahun lamanya, tapi sampai sekarang belum punya anak, mungkin sama ibarat dulu Nabi Ibrahim pingin punya Ismail. Lalu apa yang harus kita lakukan? Maka yang pertama dilakukan oleh Nabi Ibrahim bukan mendatangi dokter kandungan, kan itu ya, bukan mencari obat-obat herbal, bukan mencari obat-obat lainnya. Yang pertama kali, ingat, yang pertama kali yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, karena ini sumbernya, yang punya anak adalah Allah, yang punya rezeki adalah Allah, yang punya kesehatan adalah Allah, yang punya obat juga Allah. Apa? Datangi Allah dulu. Dan Nabi Ibrahim berkata, wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Ibrahim berkata, inni zahibun, aku pergi. Ingat di kata-kata di sini zahibun, pergi. Dalam bahasa Arab ini isim fa'il, jadi kata yang menunjukkan pelaku dan aktif. Dia sendiri yang mendatangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada waktu itu Nabi Ibrahim dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bertemu, bermunajat, menunaikan ibadah yang Allah perintahkan kepada dia, pergi menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergi untuk apa? Untuk menunaikan panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah inginkan Nabi Ibrahim lakukan. Allah minta, Nabi Ibrahim datang, dan Nabi Ibrahim memenuhi semua panggilan itu. Ya, begitu juga kita Bapak Ibu. Sudahkah kita mendatangi Allah Subhanahu wa ta'ala? Mari kita evaluasi. Kalau kita misalkan Bapak Ibu nakumullah, ya, rezeki begitu serap, semua yang kita inginkan belum kita dapatkan, tanyakan dalam diri kita, kita sudah mendatangi Allah belum gitu. Koreksi responsivitas kita di saat kita dipanggil oleh Allah. Hak-hak Allah sudah dipenuhi belum? Gitu. Hak Allah untuk dipenuhi itu apa? Untuk kita ibadahi gitu kan? Itu hak Allah. Kewajiban kita selaku hamba kepada Allah sudah ditunaikan semuanya belum? Ketika kita memenuhi panggilan Allah itu, kita sudah mendatangi Allah itu dengan cepat, dengan segera enggak? Atau sebaliknya, kita datang memenuhi Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih lelet. Maka Bapak Ibu, apa yang Allah berikan kepada kita, cepat dan tidaknya respon dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap segala keinginan kita, itu akan sangat ditentukan oleh sampai sejauh mana cepat dan tidaknya kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Bapak Ibu ketika memerintahkan hambanya, ketika memerintahkan kita manusia untuk memenuhi panggilan Allah itu, selalu Allah memerintahkan kepada kita untuk mendatangi, menjawab dan merespon perintah Allah itu dengan segera, dengan cepat, jangan lelet. Bayangkan Bapak Ibu, ketika kita disuruh untuk istighfar ya, untuk bertaubat, perintahnya apa? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Wasari'u, cepat segera untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Kalau kita melakukan sebuah kehilapan, kesalahan, segera, jangan ditunda-tunda, bertaubat. Ketika kita disuruh untuk segera menunaikan sholat Jumat, gimana redaksinya Pak? Fa idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati
Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Apabila kalian dipanggil di hari Jumat, fas'au itu apa? Lari, segera, jangan lama-lama. Ya. Ketika kita dipanggil untuk menunaikan ibadah haji, segera. Hampir semua ketika Allah memanggil kita, itu perintah dari Allah, jangan ditunda-tunda, segera. Kenapa? Karena apa yang kita inginkan, apa yang kita minta kepada Allah, cepat dan tidaknya itu ditentukan oleh sampai sejauh mana kecepatan kita memenuhi panggilan Allah. Betul nggak Pak? Idza taqarraba 'abdi shibran, apabila seorang ingin mendekat kepada Allah, dan mendekat kepada Allahnya itu adalah apa? Shibran. Shibran itu sejengkal. Taqarrabtu ilaihi, aku mendekat kepadanya. Apa? Zira'an itu satu hasta. Ketika seorang mendekat kepada Allah lebih cepat lagi, apa? Zira'an, sehasta, maka Allah akan lebih cepat lagi, ba'an, sedepak. Dan apabila seorang hamba mendekat kepada Allah, harwal itu berjalan, Allah akan lari kepada kita, cepat segera memenuhi panggilan kita. Tapi kalau urusan masalah rezeki Bapak Ibu, kita mencari nafkah, perintah dari Allah itu kita nggak usah, tidak diperintahkan untuk lari Bapak Ibu, untuk segera, berjalan saja, tunaikan saja kewajiban kamu mencari nafkah. Syariatnya lakukan, cari nafkah. Kenapa? Karena masalah urusan rezeki itu kan sudah diberikan oleh Allah, betul kan Pak? Kewajiban kita hanya ikhtiar saja, hasilnya Allah yang menentukan. Makanya kalau masalah rezeki itu jangan takut Bapak Ibu, karena itu sudah kewajiban Allah, asalkan kita berusaha. Orang ikan paus saja yang nggak sekolah badannya gede, betul kan Bapak Ibu? Kuda Nil gitu kan nggak belajar, nggak sekolah, kok badannya gede? Siapa? Allah yang memberikan rezeki. Setiap manusia itu ketika dilahirkan kan sudah diberikan jatahnya. Kita lihat Bapak Ibu, bayi yang ada di rahim seorang ibu, dari mana dia makan Bapak Ibu bisa hidup? Ternyata Allah sudah siapkan sumber-sumber makanannya itu melalui sari-sari makanan yang dimakan oleh ibunya, itu masuk, dibawa melalui saluran apa Pak? Tali plasenta itu kan itu. Dan dia makan dari situ. Dan anehnya ketika bayi lahir, itu otomatis seorang ibu air susunya itu banyak Bapak Ibu. Siapa yang mengadakan Bapak Ibu? Allah yang menyediakan gitu kan. Karena setiap manusia itu apa? Wa 'alallahi rizquha kan itu kan? Itu kewajiban Allah memberikan rezekinya. Allah tahu Bapak Ibu rahimakumullah, karena ketika bayi itu lahir, bayi itu nggak bisa makanan nasi, ya betul ya? Giginya aja nggak ada. Apa makanannya apa? ASI gitu kan? Seperti itu. Allah sudah persiapkan. Karena itu adalah kewajiban Allah. Alallahi, kewajiban Allah, rizquha. Kewajiban kita itu apa? Penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Masalah ucapan rezeki gak usah takut, asalkan kita ikhtiar. Tapi yang penting itu apa? Penuhi, datangi Allah dulu. Selesaikan dulu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Awal mulanya manusia hidupnya susah, seret, itu dikarenakan apa? Karena kan dia belum memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Maka Nabi Ibrahim juga sama. Wa qala inni zahibun ila rabbi. Aku datang menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah datang memenuhi panggilan Allah, apa yang Allah inginkan dilakukan oleh Nabi Ibrahim semuanya, maka itu urusan Allah. Gimana cara Allah memberikan ya apa yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim, Allah lah yang mengantarkannya. Biar Allah yang menuntun. Sayahdin, nanti Allah yang menunjukkan jalan-jalan pintu rezeki itu. Apa caranya? Itu suka-suka Allah, betul kan Pak? Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Nanti biar Allah yang menunjukkan caranya. Itu suka-suka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting penuhi dulu panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baru setelah kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, menyelesaikan semua yang Allah inginkan kepada kita, disitulah kita minta. Betul Bapak? Jangan minta dulu kita belum menunaikan kewajiban kita. Penuhi dulu. Kan dalam surat Al-Baqarah apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Kan itu ya? Katakan wahai Nabi, kalau ada orang yang bertanya tentang aku ini dekat, gak jauh-jauh. Siapapun yang meminta, memohon kepadaku, aku pasti berikan. Cuma syaratnya apa? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Penuhi dulu tuh perintahku, beriman kepadaku, baru aku akan berikan. Ibrahim sudah melakukan itu. Jadi ketika Nabi Ibrahim ingin punya anak, yang dilakukan bukan datang ke dokter, bukan datang ke dukun bayi, bukan datang apa? Datangi Allah. Selesaikan dulu. Datangi Allah melalui sholat kita 5 waktu. Selama ini sudahkah kita memenuhi panggilan Allah dalam sholat 5 waktu itu di tepat waktu, di awal waktu? Sholat berjamaah. Bukankah Allah mengatakan hayya 'alas shalah? Hayu salat. Segera. Hayya 'alal falah. Hayu. Dengan salat ini aku akan berikan kepadamu al-falah. Katanya pingin sukses. Katanya pingin mendapatkan apa yang kita inginkan. Di saat dipanggil oleh Allah al-falah, dia tidak meresponnya, Bapak. Maka Nabi Ibrahim setelah memenuhi panggilan Allah, apa? Baru berdoa. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, habli, berikanlah kepadaku anak yang saleh. Pingin punya anak ternyata Nabi Ibrahim itu. Apa Bapak Ibu? Karena Nabi Ibrahim sudah memenuhi kewajibannya, memenuhi panggilan Allah, memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun menjawab. Apa jawabannya? Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim, apa yang diinginkannya kami berikan. Halim, seorang anak yang lembut. Siapa namanya Pak? Ismail nanti. Akhirnya Nabi Ibrahim punya. Tadinya enggak punya anak, sekarang punya anak. Bapak Ibu rahimakumullah, apakah ujian selesai? Tidak. Ingat Bapak Ibu, ketika kita terlahir kita tidak punya apa-apa. Sekarang kita sudah punya rumah, sekarang kita sudah punya pekerjaan, sekarang kita sudah punya pendapatan, sekarang kita sudah punya istri, punya anak, sudah punya. Ya. Setelah itu ujian belum selesai. Kenapa? Karena suatu ketika nanti apa yang selama ini sudah di tangan kita akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail sampai usia sa'ya, sudah berjalan, sudah merangkak, sudah lari-larian, sudah mulai bisa belajar mandiri. Ini usia kisaran, sebagian para ulama ada yang menafsirkan kisaran 15 tahun, sebagian mengatakan, sebagian lagi kisaran ya 10 tahun. Sa'ya. Bayangkan Bapak Ibu, mandul 100 tahun belum punya anak, sudah tua renta, dia meminta kepada Allah diberikan di saat masa menikmati kebersamaan dengan seorang anak. Nabi Ibrahim diuji lagi, diminta oleh Allah
agar anaknya itu disembelih, dilepas begitu saja, hilang lagi di tangannya. Dan yang lebih tragis lagi, hilangnya dengan cara supaya disembelih oleh tangannya sendiri. Kira-kira perasaan Ibrahim pada waktu itu seperti apa, Bapak Ibu? Perasaan Hajar, perasaan Ismail pada waktu itu. Tapi begitulah harga sebuah ketaatan, harga sebuah keimanan. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail lewat mimpinya, maka Nabi Ibrahim tidak sembarang ini perintah dari Allah main sembelih saja kan? Dipanggillah anaknya. Karena usianya sudah mulai remaja. Usia remaja itu pendekatannya itu harus pendekatan pertemanan, diajak diskusi, diajak ngobrol. Nah, semalam Bapak bermimpi. Dalam mimpi itu Bapak menyembelih engkau dengan tangan Bapak sendiri. Kira-kira menurut pendapatmu bagaimana? Ya, jadi tidak main kamu harus disembelih, nggak gitu saja. Pendapatmu gimana? Diajak berdiskusi Bapak. Nabi Ismail tahu maksudnya itu adalah perintah dari Allah, ya kan? Apa jawabannya Bapak? Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Luar biasa Bapak Ibu. Seorang anak usia SMP 15 tahun diminta oleh ayahnya untuk disembelih. Ayahku, kalau itu memang perintah Allah, itu adalah amanah yang Allah bebankan kepada engkau. Asalkan itu benar, itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, engkau gak usah ragu, gak usah yakin, if'al, laksanakan saja. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, insyaallah engkau akan mendapatkanku, aku ini adalah termasuk orang-orang yang sabar. Ismail seperti itu Bapak Ibu. Seorang anak yang soleh terlahir dari seorang ayah yang soleh, terlahir dari seorang ibu yang saleh. Ini kalau anak-anak kita diajak musyawarah gitu gimana ya? Nah, malam Bapak mimpi. Dalam mimpi itu Allah merintahkan kepada ayah untuk menyembelih dengan tangan ayah sendiri. Kira-kira menurut kamu gimana? Mungkin kalau anak-anak kita sekarang, ya ayah kan sudah tua, adik kan masih anak-anak, masa depan masih panjang, banyak cita-cita yang belum ya terpenuhi. Yang disembelih bapak saja kan, paling gitu kan, gitu anak-anak kita mungkin gitu kan. Anak-anak kita sekarang ngeyel Bapak Ibu. Ini Nabi Ismail luar biasa Bapak Ibu. Hasil tarbiyah, hasil pembinaan ibunya dan ayahnya, seorang yang saleh. Kalau kita coba analogikan sekarang Bapak,